dan muhasabah bersama. Acara hari ini yang pastinya dipersembahkan oleh Sang Juara Project Limited dan juga Majelis Taklim At-Taubah Hongkong. Kami persilahkan Bapak Ustadz Hilman Fauzi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa illa billahil lebih keras suaranya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu kali lagi semuanya. Angkat kedua telapak tangan. Sebelum Ahilman mulai tausiah, kita doa dulu. Boleh apa boleh? Boleh. Angkat kedua telapak tangannya. Ini yang hadirnya rame, tapi jawaban salamnya kayak banyak masalah ya. Ulangi salamnya, boleh apa boleh? Boleh. Mungkin biar semangat harus pakai pantun, boleh? Boleh. Tolong dibantu cakepnya, bisa? Bisa. Pak Salam membeli tomat. Cakep. Tomatnya dibeli di pasar buah. Cakep. Yang jawab salamnya semangat, didoakan rezekinya makin berkah. Amin. Kurang ikhlas cakepnya kayaknya. Satu lagi, boleh apa boleh? Boleh. Pak Salam membeli tomat. Cakep. Tomatnya dikasih sama tetangga. Cakep. Yang jawab salamnya semangat, didoakan masuk surga. Amin. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, betul? Betul. Menjawab salam hukumnya wajib. Kita ulangi salamnya, boleh? Yang semangat jawabannya siap? Siap. Yang keras suaranya siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh panitia Majelis Taklim At-Taubah dan sang juara
Project. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan majlis ini Allah berkahi. Mudah-mudahan Sang Juara Project Allah rahmati. Seluruh jamaah, ibu-ibu, Masya Allah. Kalau di TV, AA panggil ibu, jawabannya iya AA gitu ya. Coba, ibu. Udah cocok diajak syuting di Trans TV. Ibu. Apa kabar semuanya, sehat? Coba, kalau AA tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badan kita? Alhamdulillah. Sehat keluarga kita? Alhamdulillah. Sehat dompet kita? Alhamdulillah. Yang terakhir adalah yang suaranya. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada yang punya hutan di sini ada? Ada yang punya hutan? Yang mana orangnya? Mau hutannya lunas mau? Bayar. AA doakan yang punya hutan cepat lunas hutannya. Ada yang belum haji umroh ada? Mau haji umroh? Daftar. Mudah-mudahan yang belum haji umroh bisa berangkat haji umroh. Alhamdulillah senang sekali Ahilman bisa hadir di Hong Kong. Bapak Ibu senang ketemu AA? Senang aja, senang banget. Suka lihat di YouTube suka? Di TikTok banyak? Di IG ada? Di Facebook ada? Ada? Sekarang ketemu aslinya? Lebih cakep videonya atau aslinya? Yang bilang lebih cakep video silakan keluar dari sini. Nonton aja videonya. Ibu. Alhamdulillah senang banget. Tidak pernah bermimpi dan tidak pernah berangan-angan untuk bisa hadir di sini. Tapi qadarullah Allah yang menggerakkan kita semua. Betul? Coba Ahilman tanya, jawab yang keras. Siapa yang melembutkan hati kita? Allah. Siapa yang meringankan langkah kita? Allah. Siapa yang mempertemukan kita? Allah. Siapa yang mengumpulkan kita? Allah. Bunda, Teteh, Ibu harus yakin ya bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita illa biiznillah kecuali atas izin Allah. AA ada di sini karena siapa? Allah. Bunda, Teteh, Mbak semua bekerja di sini atas izin Allah. Maka nasihat AA yang pertama, jadikan pertemuan kita pagi ini untuk bisa makin dekat sama Allah. Setuju? Jadikan majlis ini untuk membuat kita makin dicintai oleh Allah. Maka luruskan niatnya. Jangan hadir hanya untuk lihat Ahilman, karena di YouTube juga banyak, di TikTok juga banyak, betul? Tapi niatin ini semua agar disayang sama Allah. Maka doa AA tadi semua sama. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di tempat ini, maka seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami semua di dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, ini ceramah AA mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Udah bosan? Udah capek? Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya. Baik, Bunda sekalian, AA hari ini mau ngasih oleh-oleh aja. Mau apa mau?
Tapi sebelum ngasih oleh-oleh, AA mau ngasih semangat aja dulu buat ibu-ibu yang ada di sini. Boleh? Saya ingin mulai dengan pertanyaan. Boleh? Kalau ada pertanyaan berarti harus dijawab. Siapa di antara kita yang setelah ngaji hari ini hidupnya ingin lebih baik? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Ngakunya kayak banyak cicilan gitu ya. Coba lebih semangat ya. Siapa yang hidupnya ingin lebih baik? Siapa yang hidupnya ingin lebih bahagia? Siapa yang ingin lebih tenang hatinya? Ingin lebih berkah hidupnya? Ingin lebih lancar rezekinya? Ingin ganti suaminya? Bercanda. Ibu, kalau ditanya siapa yang ingin bahagia, pasti semua kita ingin bahagia. Betul apa betul? Sekarang pertanyaannya, tambahin. Apa yang membuat hidup kita bisa lebih bahagia? Apa? Bersyukur. Terus apa lagi? Ikhlas. Terus apa lagi? Masya Allah. Udah pada pinter. Ya udah tuh gak usah ceramah aja. Udah pada pinter begini, buat apa tuh ceramah lagi? Ada yang bilang begini, mohon izin ya. Ada yang bilang di luar sana, aku teh bakal lebih bahagia kalau punya banyak uang. Ada nggak yang bilang begitu? Ada. Saya mah bakal bahagia kalau punya banyak uang. Sekarang tanya, tolong jawab. Apakah orang yang kaya itu pasti bahagia atau belum tentu? Tapi mau dikasih uang banyak? Senang belum tentu, tapi mau. Ulangi ya. Apakah orang yang kaya pasti bahagia atau belum tentu? Belum tentu, tapi mau jadi orang kaya. Lihat jawaban teh. Sok, tanya jawab lagi, yang keras. Ada nggak orang kaya gelisah? Ada nggak orang kaya stres? Ada nggak orang kaya frustasi? Ada nggak orang kaya korupsi? Iya, biasa aja, gak usah marah-marah begitu. Ada nggak orang kaya bunuh diri? Jawab, ada nggak orang miskin stres? Jawab, ada atau tidak? Ada orang miskin frustasi? Itu letaknya di hati yang tenang. Ulangi, bahagia itu letaknya di hati yang tenang. Setuju? Sok, Bunda sayang jawab, pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Mikir dulu aku jawaban teh. Sok ulangi, kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya. Pilih mana sekarang? Punya suami ganteng, menggelisahkan, atau abstrak menenangkan? Yang mana? Ganteng menenangkan. Ganteng? Mohon maaf, agak sulit ya. Semua jawabannya sama, pengennya kaya tenang. Setuju?
Mana yang paling penting, kayanya atau tenangnya? Jawab, kayanya atau tenangnya? Yes, menurut AA yang paling penting tenangnya. Karena yang kaya belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti tenang atuh. Kenapa jadi kaya? Di mana duitnya? Yang kaya belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti tenang. Terus sekarang pertanyaannya, siapa yang ngasih hati tenang itu? Siapa? Lebih keras? Yang ngasih hati tenang itu Allah. Jadi kalau Bunda tanya sama AA, kenapa ya hati aku tuh kurang tenang? Jawabannya, boleh jadi kita kurang dekat sama Allah. Betul? Boleh jadi selama ini kita sibuk dengan dunia, tapi lupa dekat sama yang punya dunia, yaitu jangan salah sangka begitu. Mah nggak tahu perasaan aku. Nggak usah suuzon gitu. Sok tanya, jawab sekarang. Bunda sayang izin jawab. Kalau Bunda lagi ada masalah, yang diingat Allahnya atau masalahnya? Mana Allahnya? Yang diingat apanya? Masalahnya. Nggak usah jauh-jauh. Bunda disakiti sama seseorang, yang diingat Allahnya atau orang yang nyakitin? Iya kan? Iya kan? Kadang Bunda ngerasa begitu. Kenapa ya hidup aku tuh sakit hati terus? Aku tuh udah jadi orang baik, tapi kenapa ya banyak orang yang gak baik sama aku? Misalnya begitu. Aku tuh sudah jadi istri yang baik, tapi kenapa suami gak pernah paham perasaan aku? Misalnya, mohon maaf, ibu, teteh, mbak, catat. Kita boleh diuji dengan apapun, asalkan jangan pernah pergi meninggalkan Allah. Setuju? Jadi rumus hati tenang itu orang yang dekat sama Allah. Sekarang pertanyaannya, Ahilman, gimana caranya biar kami punya hati yang tenang dan kami lebih dekat sama Allah? Kasih doa, mau? So, angkat HP-nya, direkam doanya, nanti dibaca dan diamalkan di rumah masing-masing. Setuju? So, angkat HP-nya walaupun belum lunas juga gak apa-apa. Juga tahu mana yang lunas, mana yang tidak. Sudah? Ini duduk apa berdiri? Lumayan, cukup menyiksa begini gitu ya. Sudah? Doa agar diberikan ketenangan hati. Ulangi ya. Doa agar diberikan ketenangan hati. Kita baca doanya satu kali. Bunda jamaah yang hadir boleh diikuti satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ulangi. Allahumma inni as'aluka nafsan bika
Mutmainnah. Tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon hati yang tenang bersamamu, hati yang yakin berjumpa denganmu, hati yang ridho menerima takdirmu, dan hati yang merasa cukup dengan pemberianmu. Amin. Bunda catat ya, dari doa yang tadi ada 3. Ada berapa? 3. Ada 3 rahasia agar hati tenang. 3 ini kita akan bahas selama 3 jam ke depan. Ibu siap? Siap. Yang tidak siap, silahkan nanti dilanjut saja kalau begitu. Ada berapa? 3 rahasia hati yang tenang. 1, kalau mau punya hati yang tenang, rahasianya harus yakin. Harus apa? Yakin. Lebih keras? Yakin. Ulangi. Yakin. Jawab yang keras. Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang menggenggam urusan kita? Allah. Siapa yang ngatur rezeki kita? Allah. Kemana tujuan kita? Allah. Ibu, Teteh, kita boleh kerja dimanapun, betul? Kita mungkin punya profesi yang berbeda apapun, betul? Tapi AA mau nitip, jangan pernah hilangkan Allah di hati kita. Setuju? Kenapa? Iya, hidup kita gak lama di dunia ini, sebentar saja. Lihat ini yang hadir, wajahnya mirip semua. Ini kelihatan wajah camat semua. Apa camatnya? Camatnya calon mati pasti tidak? Pasti. Mati itu pasti, cuman nggak tahu saja waktunya, betul? Betul. Bisa jadi bunda duluan, belakangan, atau dibalik nya belakangan. Kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada atau tidak? Dikit apa banyak? Banyak. Lihat survei membuktikan yang masih muda matinya lebih punya potensi dibanding orang tua. Mana contohnya? Lihat, belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Yang matinya trek-trekan motor biasanya orang tua atau anak muda? Anak muda. Belum pernah dengar ada seorang kakek lompat dari apartemen tertinggi karena diputusin neneknya. Enggak ada. Yang matinya begitu orang tua atau anak muda? Maka izin, ibu ada yang lebih senior daripada betul? Mati mah nggak ada yang tahu. Mungkin ibu yang lebih tua. Dulu. Yang agak mudaan. Yang jelas kita kudu yakin kita bakal balik sama siapa? Allah. Maka catat, apapun urusan dunia jangan melupakan sama Allah. Dunia nggak lama. Ayo angkat kameranya, rekam lagi. Lumayan, status hari Senin. Nanti pakai lagunya Rosa Hijrah Cinta ya. Biar happy itu biasanya. So,
Dalam hidup, sudah siap? Dalam hidup, setidaknya manusia akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Yang pertama, alam ruh. Yang kedua, alam rahim. Yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam kubur. Yang kelima, alam kiamat. Yang keenam, alam dibangkitkan, yaumul ba'ats. Yang ketujuh, alam dikumpulkan, yaumul mahsyar. Yang kedelapan, alam ditimbangkan, yaumul mizan. Yang kesembilan, alam dihitungkan, yaumul hisab. Yang kesepuluh, alam diberikan pertolongan, yaumus syafa'at. Yang kesebelas, alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumus sirat. 12, alam ditentukan setiap amalan, yaumul akhirah, surga atau neraka. Mohon maaf, dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Jangan terlena dengan dunia yang sementara. Jangan kecewa dengan manusia yang bisa datang dan pergi begitu saja. Tapi yakinlah kepada Allah. Hanya Allah tujuan kita. Hanya Allah tempat bersandar kita. Dan hanya Allah yang paling mengerti tentang isi hati kita. Maka mintalah sama Allah agar Allah ridho dengan apa yang kita hadirkan selama kita hidup di dunia. Jangan lupa ya, tag Ahilman Fauzi, status hari Senin besok gitu ya. Yang hari ini yang diupload, yang doa tadi hari ini, besok yang tadi harusnya. Jawab yang keras. Alam ruh sudah kita lewati? Sudah. Alam rahim sudah kita lewati? Alam dunia sedang kita jalani, lewati. Jawab yang keras. Dunia lama atau sebentar? Dunia abadi atau sementara? Yes, dunia hanya sebentar. Betul? Dunia itu datang sebentar, tapi membuat luka hati semakin besar. Manusia datang sesaat, tapi membuat luka hati semakin berat. Setuju? Jangan terlalu berharap kepada dunia dan manusia. Betul? Berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Makin berharap makin sakit hati, makin berharap makin kecewa hati. Betul? Coba angkat tangan kanannya. Pun simpan di pundak sebelah kita, kanan kita, sahabat kita. Simpan di pundak sahabat kita sebelah kanan. Ikuti kata-kata Bismillah. Bismillah. Sahabatku, sahabatku. Besti, besti. Besti, besti. Mulai hari ini, hidup kita harus bahagia. Harus bahagia. Hati kita harus tenang. Harus tenang. Kata Aa Hilman. Kalau mau tenang, harus yakin. Sama Allah. Jangan galau. Jangan gelisah. Dunia hanya sementara. Jangan kecewa. Sama manusia. Manusia bisa datang dan pergi kapan saja. Manusia bisa cinta dan benci semaunya. Tenang aja. Ada Allah. Tujuan kita bukan dunia, tapi surga. Sahabatku, janji ya, kita nanti sama-sama masuk surga. Kalau nanti kamu tidak
bertemu saya di surga, cari saya, panggil saya, janji ya, seperti ini kita bersama di dunia, nanti kumpul lagi di surga, janji ya, sahabatku, kalau saya lagi bicara, lihat wajah saya. Ayo sekarang salaman dulu kan, salaman. Satu, kalau kita mau bahagia harus apa tadi? Yakin. Kalau hati mau tenang harus apa? Yakin sama siapa? Dua, kalau kita mau tenang berdasarkan doa yang tadi, rahasianya harus ridho. Harus apa? Ridho. Lebih keras. Ridho. Ulangi. Ridho teh apa? Ridho teh artinya menerima. Tuh, 2, 3. Menerima. Ibu sayang, jangan suka membenci takdirnya Allah. Siap? Allah nggak suka sama hambanya yang ngerasa sok pinter dengan ketentuan Allah. Mohon maaf ya, gak tahu pasti, tapi mungkin ada di antara bunda yang kadang suka ngerasa belum bisa terima apa yang Allah hadirkan. Mungkin ya, saya gak tahu pasti, tapi lihat ini wajah yang hadir ada kemiripan. Selain wajah camat, ini juga wajah banyak masalah kelihatan. Betul? Jangan tersinggung sama AA dibilang banyak masalah, karena ciri orang hidup pasti punya masalah. Makanya kalau ada yang curhat sama AA gimana ya biar gak ada masalah, AA bilang gampang, gak usah hidup. Dan ciri orang hidup pasti punya masalah. Dan AA yakin semua yang hadir pagi ini sedang bergerut dengan ujiannya masing-masing. Setuju? Setelah diizinkan punya program kajian hati di Trans TV, suka nonton? Nonton di YouTube banyak tuh. Setelah ada program kajian hati di TV, terus juga punya program menata hati keliling Indonesia. Meyakini tidak ada manusia yang hidupnya baik-baik saja. Setuju? Setuju. Maka bunda, teteh, jangan suka ngerasa jadi orang yang paling diuji sendirian, enggak. Yang hadir di sini ujiannya beda-beda, betul? Ada yang diuji sama pasangannya? Ada? Di sini ada? Yang mana orangnya itu? Mohon maaf, ada yang izin pasangannya baik, diuji sama mertuanya. Ada? Pasangan baik, mertua baik, diuji sama iparnya. Ada? Sampai ada film ipar adalah pasangan baik, mertua baik, ipar baik, diuji sama anak-anaknya. Betul? Semua keluarga baik, iya, diuji sama bestie. Betul? Semua keluarga baik, semua teman baik, diuji sama ekonominya. Betul? Semua baik, ekonomi baik, diuji sama kesehatan tubuhnya. Betul? Hidup ini tempat ujian. Tuh, 2, 3. Hidup ini tempat ujian. Allazi khalaqal
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. Sebentar, ada yang rohi, ada yang gofur, ada yang mana yang benar? Rohi apa gofur? Rohi. Rohi apa gofur? Gofur. Yang benar yang mana? Wa huwal azizul Ghafur. Ini kan surat Al-Mulk, betul nggak? Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk sebelum tidurnya di malam hari, maka Allah akan jaga tubuhnya dari siksa kubur. Suka dibaca Tara? Suka dibaca enggak? Kayak enggak mengkhawatirkan kita. Terima kasih gitu. Ayo, kalau mau tenang kudu apa tadi? Ridho. Kudu apa? Ridho. Catat 3 cara ridho. Tulis. Rekam lagi? Ya, sok. Angkat HP-nya. Status hari apa ini? Seminggu ya. 3 ayat. 3 belum, oke. Memorinya masih aman? Sok dihapusin dulu yang selfie nggak jelas. Video-video ya begitu dihapusin. Sok 3 ayat yang akan membuat kita lebih ridho dengan ketentuan Allah. 1, Surat Al-Baqarah ayat 216. Isinya, yakinlah yang Allah hadirkan untuk hidup kita pasti itu yang terbaik. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286. Isinya, yakinlah Allah tidak akan memberikan kamu beban melebihi batas kemampuan. Dan yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Yakinlah bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Yakinlah bersama kesedihan pasti Allah titipkan kebahagiaan. Belajar ridho dengan takdir Allah. Nanti pakai lagunya. Nanti pakai lagunya AA ya. Judulnya Menata Hati. Ada lagunya Menata Hati. Jadi mohon maaf ya Bunda. Nih AA tapi kan kadang-kadang susah gimana Ibu percayalah, Allah tidak mungkin menitipkan sama kita sesuatu yang tidak baik untuk kita. Jadi kalau Bunda bilang kenapa ya aku bertemu dengan laki-laki yang seperti ini? Kenapa ya suami aku teh begini? Apa nggak ketuker sama suami tetangga? Dan suami tetangga punya asa baik? Kenapa? Gak usah banyak tanya. Udah belajar apa? Ridho. Belajar apa? Ridho. Kenapa ya aku harus jadi PMI? Harus ada di Hong Kong? Dan sebenarnya mah gak mau aku daripada sibuk mengeluh, daripada sibuk membenci, lebih baik belajar apa? Karena Allah tidak mungkin
menitipkan keadaan bunda ada di sini kecuali Allah tahu ada kebaikan yang Allah hadirkan. Setuju? AA kesini bawa oleh-oleh. Ini ada buku AA judulnya Belajar Menerima Takdir. Mau bukunya? Udah ada yang punya? Oke. Nanti yang belum punya, bukunya masih ada di luar. Bukunya gratis. Tinggal diganti uang cetaknya aja. Ya. AA tidak bawa banyak. Ini tidak ada di toko buku manapun karena di share-nya di acara Menata Hati di Jakarta, di Indonesia. Di sini buat kita yang suka kecewa, untuk kita yang suka ngerasa menyalahkan keadaan, gimana caranya biar bisa reward nih? Baca di sini. Belajar menerima takdir. Ada yang bertanya, mau nggak bukunya? Nah, insya Allah ya. AA pernah nggak dalam hidup menyalahkan takdir? Jawabannya pernah. Boleh saya sedikit cerita? Boleh. Sejak kecil, Ahilman itu sudah ditinggal sama orang tua. Saya ditinggal ayah saya ketika saya kelas 2 SD. Dulu, saya kalau lihat teman saya rapotnya diambilin sama orang tuanya, saya marah. Kenapa? Karena saya nggak begitu. Dulu, kalau ada teman saya dibelikan mainan sama orang tuanya, saya marah. Kenapa? Karena saya nggak begitu. Dulu, kalau ada keluarga, lengkap keluarganya, saya marah, saya kesal. Kenapa? Karena saya nggak begitu. Saya pernah bilang Allah itu jahat. Saya pernah bilang Allah itu nggak adil. Saya pernah bilang Allah itu nggak baik. Tapi untungnya saya punya ibu yang hatinya lapang. Saya punya ibu yang hatinya seluas samudra. Setelah ayah saya wafat, saya dibesarkan oleh seorang ibu yang single parent. Jadi mohon maaf ya, kalau di sini ada yang single parent, AA tumbuh besar bersama seorang ibu yang single parent. Ibu saya yang bilang, shh, jangan begitu, Allah itu baik. Jangan begitu, Allah itu adil. Jangan bilang begitu, Allah itu maha baik. Tidak ada yang paling baik sama kita kecuali Allah. Terus saya bilang sama ibu saya, Ma, kalau Allah itu baik, harusnya Allah nggak ngambil ayah kita. Kalau Allah baik, harusnya kita nggak miskin. Kalau Allah baik, harusnya kita nggak susah. Mohon maaf, ibu saya tukang jual di pasar tradisional. Ayah saya almarhum buruh kuli angkut di pasar. Kita bukan orang kaya. Dan izin ya, kalau bicara PMI, kakak saya salah satunya ada yang jadi PMI ke Arab Saudi. Saya merasa bahwa hidup saya sejak kecil itu udah berat. Tapi lagi-lagi saya punya ibu yang tidak pernah berhenti tersenyum. Ibu saya gak pernah nunjukin susah di depan saya. Ibu saya bilang, Allah baik. Tapi ternyata tidak lama setelah ayah saya meninggal, ibu saya banting tulang luar biasa. Asal anaknya bisa sekolah, berangkat pagi, pulang sore, jualan dari kampung ke kampung, sampai kemudian ibu saya jatuh di kamar mandi dan kata dokter ibu saya stroke, sakit. Belum selesai luka saya dengan wafatnya ayah saya, kemudian Allah memanggil usia ibu saya. Saya bilang sama ibu saya, tuh kan mak, Allah tuh gak baik. Tuh kan mak, Allah tuh jahat. Tuh kan mak, Allah tuh gak ngerti.
ayah wafat, mama sakit, harus gimana? Kata ibu saya, Hilman, yang ridho, insya Allah semua akan baik-baik saja. Saya bilang, gak mungkin. Lulus SD, ibu saya sakit, saya keluar dari rumah, saya tinggal di panti asuhan sambil pesantren. Kalau libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya nyuapin ibu saya, karena ibu saya sakit. Ibu saya tuh kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Ibu saya pernah bilang gini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di TV ya, kayak ustadz-ustadz itu. Saya bilang gak mungkin mah, kita orang desa, orang kampung. Saya dari Garut, untuk ke Jakarta waktu itu jauh sekali. Saya bilang gak mungkin. Kata ibu saya, shh, jangan begitu, aminkan saja. Nanti Hilman ceramah di TV seperti ustadz-ustadz itu. Diusapin dada saya sebelah kiri, Rito, aminkan saja, amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman belajar pakai bahasa Inggris, maksudnya ke luar negeri. Saya bilang gak mungkin mah, kita orang miskin, orang gak punya. Mama tukang jualan di pasar, almarhum bapak buruh kuli angkut di pasar. Kita orang miskin, orang susah, gak mungkin bisa sekolah. Shh, jangan begitu. Diusapin dada sebelah kiri saya, Niko, aminkan saja. Amin. Ibu saya punya kebiasaan setiap selesai sholat baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Saya pernah tanya, Mama, kenapa suka baca talbiyah setelah sholat? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata ibu saya, Hilman, Mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik haji umroh ke Baitullah. Dulu ucapan ibu saya rasanya sulit saya mengerti. Dengan izin Allah, sekarang apa yang dulu ibu saya ucapkan semuanya jadi kenyataan. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di TV ya. Sekarang setiap pagi ada di televisi. Tapi kadang saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya belum sempat menonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Jepang, ke Timur Tengah. S1 sampai S3 saya semuanya beasiswa. Ustadz hebat ya, Ustadz pintar ya? Enggak. Saya jawab, yang hebat bukan saya, tapi yang hebat hati ibu saya. Jadi kalau sekarang Bunda tanya, siapa gurunya tentang kajian hati, tentang menata hati, akan jawab, guru saya adalah ibu saya. Ini senyuman ibu saya, ini suaranya ibu saya. Jadi kalau Bunda tanya kenapa ya Ahilman tuh kalau ceramah kena banget ke hati perempuan, kenapa ya suara saya jawab, ini suara ibu saya. Ibu saya tidak pernah mengeluh. Ibu saya tidak pernah membenci takdirnya Allah. Ibu saya selalu bilang, Allah baik, Allah sangat baik. Anak yang satu ada yang di TKW, anak yang dua ada yang punya kasus, anak yang tiga punya hutang di mana-mana, anak yang keempat gak sekolah, anak yang kelima sakit, anak yang keenam susah, sampai saya anak ke-9. Tapi saya percaya, Hilman, kamu tidak mungkin dibesarkan sebelum kamu diberatkan. Setuju? Maka ibu yang punya anak, yang sekarang sedang berjuang, jangan pernah mengeluh karena di belakang kita banyak orang yang berteduh. Setuju? Jangan pernah gusar karena di belakang kita banyak yang bersandar. Percaya
Ibu di Indonesia mungkin banyak orang yang berharap sama ibu. Ada adik yang harus dibantu, ada orang tua yang harus dibantu, ada anak yang harus dibiayai. Tapi percayalah, Allah tidak mungkin memberatkan ibu seberat ini, kecuali Allah tahu ibu kuat. Hilman, Allah tak mungkin mengujimu seberat itu, kecuali Allah tahu kamu sekuat itu. Maka jangan cengeng, jangan manja, tangguh, semangat. Hidup ini gak lama kok. Dan percaya, di balik sesuatu yang pernah membuat kita menangis, maka biasanya setelah itu akan Allah siapkan sesuatu yang membuat kita tersenyum manis. Amin. Syaratnya ridho. Apa? Ridho. 1, yakin. 2, ridho. Ahilman hari ini di sini karena ridhonya ibu saya. Tak pernah mengeluh, tak pernah menghina keadaan. Ibu saya hanya bilang semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Boleh jadi yang kamu benci itu yang kamu sukai, betul? Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Dan ini, jadi kalau Bunda lihat, ini A, ini seorang anak yang dulunya dibesarkan oleh seorang ibu yang single parent. Ini seorang anak dari keluarga yang tidak mampu, miskin, anak yatim, tapi ternyata Allah punya kebaikan dari semua takdir yang dititipkan. Setuju? Dan yang ketiga, rahasia hati yang tenang itu merasa cukup dengan pemberian Allah. Ibu, teteh, bunda, jangan iri dengan rezeki orang lain. Setuju? Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Mungkin hidup kita susah sekarang, tapi boleh jadi nanti Allah kasih hadiah dengan anak yang soleh di waktu yang akan datang. Amin. Boleh? Baik. Oleh karena itu, Bunda belajar 3 rahasia agar hati yang tenang. 1, yakin. 2, ridho. 3, cukup. Jadi yakin, ridho, cukup. Ulangi. Yakin, ridho, cukup. Sekarang pakai gerakan ya. Yakin, ridho, cukup. 1, 2, 3. Yakin, ridho, cukup. Lebih keras. Yakin, ridho, cukup. Jelas? Semua yang tadi Ana sampaikan ada di buku ini jawabannya. Jadi yang belum punya silakan nanti miliki. Dan setelah ini kita akan doa dan muhasabah sama-sama. Ada yang mau curhat?